Second Chance bab 2 bab 5. Jangan lupa tekan loncengnya bosku. Biar makin tambah semangat uploadnya. Bab 2 beri aku 3 hari. Ibu Jeremy Lin memohon dengan mata merah dan bengkak, berharap untuk mengusir mereka secepat mungkin. Putranya baru saja pergi, dan dia tidak ingin anaknya pergi dengan gelisah. Sial, toko lamamu ini hanya bernilai beberapa RMB saja. Putramu sudah mati. Begitu kami pergi nanti, dan tiba-tiba kamu melarikan diri, dengan siapa nanti kami menagih uangnya? Kata Michael Huang seorang pemimpin gangster dengan nada marah-marah. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan lari. Aku akan mengumpulkan uang dan segera mengembalikannya kepadamu. Tidak, kami harus mendapatkan uang hari ini. Michael Huang menolak. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sekarang, dan kamu tahu bahwa uang itu digunakan untuk merawat anakku, dan uang itu telah tidak ada lagi. Ibu Jeremy Lin sangat sedih mengingat hal tersebut, dan sebuah permohonan dalam suaranya yang serak tersebut. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya uang, kamu dapat memindahkan nama kepemilikan tempat ini untuk kami, sebagai pelunasan hutang. Mata Michael Huang berputar dan mengatakan tujuan sebenarnya. Ibu Jeremy Lin terkejut sedikit. Rumah itu ditinggal oleh kakek Jeremy Lin. Meski sudah agak tua, lokasinya sangat bagus. Menurut harga rumah di kota Qinghai saat ini, rumah itu bisa dijual setidaknya 2-3 juta RMB, sekitar 4-6 miliar rupiah. Ternyata mereka ini ingin merampasnya. Tapi sekarang setelah anaknya telah meninggal, keluarganya sudah tiada. Apa gunanya menjaga rumah? Jika dia melunasi hutang, maka dia bisa pergi dengan tenang. Memikirkan hal ini, Ibu Jeremy Lin menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Saat dia akan setuju, teriakan marah tiba-tiba datang dari luar pintu. Tidak, rumah kita setidaknya bernilai beberapa juta, kamu telah mencoba merebut. Setelah itu, Jeremy Lin bergegas dengan tubuh barunya. Iya, dari mana bajingan liar ini, apa urusanmu? Michael Huang tidak marah, melihat baju rumah sakit di tubuh Jeremy Lin, dan mereka mengira orang gila dari mana ini yang kabur, kemudian mengangkat tangannya dengan gerakan menamparkan. Jeremy Lin tahu dan menghindari, mengulurkan tangan dan mendorong, Michael Huang terhempas seketika, terhempas sejauh 5 atau 6 meter, dan terbanting ke meja dalam. Bunuh dia untukku. Michael Huang mencengkeram dadanya dan berteriak sambil memerintahkan. Puluhan gangster lainnya segera bergegas, mengepung Jeremy Lin dengan pukulan dan tendangan. Jeremy Lin dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Lalu ada suara ratapan di toko roti, dan para gangster itu menjerit kesakitan. Puluhan dari mereka bersama-sama menyerang, dan mereka bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Jeremy Lin. Pukulan dan tendangan Jeremy Lin mengenai mereka seolah-olah mereka seperti ditabrak mobil. Hanya membutuhkan satu pukulan dan mereka tidak bisa bangun dan merasakan kesakitan. Jeremy Lin sendiri sangat terkejut, mengatakan tubuh yang kemasukan hantu ini sangat kuat, tidak disangka gerakan orang-orang ini tampak sangat lambat baginya, dan mudah untuk dihindari. Panggil polisi. Panggil polisi. Michael Huang ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia telah melihat seseorang yang bisa bertarung, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang bisa bertarung seperti ini. Itu sama sekali bukan manusia. Setelah mendengar panggilan ke polisi, Ibu Jeremy Lin bergegas dan meraih tangan Jeremy Lin, dan berkata dengan cemas, anak muda, mereka akan memanggil polisi. Pergi, aku akan menanganinya di sini. Bu, apa yang kamu katakan, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jeremy Lin sangat senang sehingga air mata mengalir keluar, dan sangat senang melihat ibunya hidup. Mendengar panggilannya itu, ibunya sedikit terkejut dan menatapnya dengan tatapan kosong. Melihat mata ibunya, Jeremy Lin sadar dalam sekejap. Dia hidup, tetapi dia telah mengubah tubuhnya, dan ibunya tidak mengenalinya sama sekali. Maaf Bibi, aku memikirkan ibuku ketika aku melihatmu, jadi aku tidak bisa untuk tidak berkata seperti itu, kamu jangan tersinggung. Jeremy Lin takut membuat ibunya takut dengan mengatakan identitas aslinya, jadi dia buru-buru berbohong. Tidak apa-apa, nak, cepat pergi, urusan keluarga kami tidak boleh sampai melibatkanmu. Kata ibu Jeremy Lin sambil mendorongnya keluar. Jeremy Lin tidak menjawab. Dia menyentuh sumpit di atas meja dan melemparkannya ke Michael Huang. Sumpit dengan cepat menembak ke arah Michael Huang, dan dengan keras, dia memakukan ponsel yang baru saja dipegang oleh Michael Huang ke dinding. Wajah Michael Huang menjadi pucat karena ketakutan, dan sumpit di dinding hanya berjarak 1 cm dari telinganya. Jika tidak mengenai ponsel, maka yang ada di dinding adalah kepalanya. Tolong, pembunuh, tolong. Michael Huang tiba-tiba berteriak ketakutan. Keluhan yang tidak bisa dijelaskan dalam suaranya. Berhentilah berteriak, aku akan membayar hutang untuk Bibi Qin. Jeremy Lin berkata dengan dingin, karena dia telah hidup kembali, maka dia harus membayar hutang ini sendiri. Anak muda, bagaimana ini bisa?
Ini adalah pertama kali aku dan kamu bertemu, bagaimana kamu bisa membayar hutangku? Ibu Jeremy Lin memandang Jeremy Lin dengan bingung, tidak tahu mengapa, pemuda ini memberinya perasaan deja vu. Dia tidak terkejut Jeremy Lin mengetahui nama belakangnya. Banyak netizen tahu bahwa putranya memberikan nyawanya demi keadilan. Nama dan informasi kontaknya juga telah dihilangkan, karena banyak juga orang baik yang akan datang untuk mengantar kepergian putranya, tetapi dia menolak dengan sangat berterima kasih. Oke, itu yang kamu katakan, maka kamu yang akan mengembalikan uang kami. Michael Huang tidak peduli mengapa Jeremy Lin membayar hutang untuk orang lain, selama dia bisa mendapatkan uang itu, maka tugasnya akan selesai. Beri aku 3 hari, kata Jeremy Lin. Petik 2. Michael Huang sedikit terdiam, berkata begitu hebat, dia pikir dia bisa mengeluarkan uangnya segera. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Melihat Michael Huang tidak berbicara, Jeremy Lin mengerutkan kening, nadanya sedikit dingin. Percaya, percaya, tapi kakak, kamu harus memberitahuku namamu. Michael Huang menggigil saat menatap mata dingin Jeremy Lin. Nama, iya, dia berjalan terburu-buru di pagi tadi, dan tidak punya waktu untuk membaca nama orang ini. Jangan khawatir, aku berjanji akan melakukannya. Begini saja, 3 hari kemudian, kamu datang saja, dan aku akan membayarmu kembali berikut dengan bunganya. Alasan mengapa Jeremy Lin begitu percaya diri adalah karena tubuhnya sendiri. Dia berpikir bahwa dia bisa tinggal di pusat perawatan, dan tidak peduli seberapa biasa keluarga pemuda ini, dia setidaknya bisa mendapatkan 100-200 ribu RMB, sekitar 200-400 juta rupiah, dan menggunakannya terlebih dahulu, kemudian akan mengembalikannya setelah dia bisa mendapatkan uangnya. Setelah melihat Jeremy Lin berkata seperti itu, Michael Huang tidak berani mengatakan apa-apa, hanya akan menganggukkan kepalanya untuk setuju, tiba-tiba menatap keluar toko dengan tatapan kosong, seolah tertarik oleh sesuatu. Jeremy Lin juga melihat keluar dengan rasa ingin tahu, dan melihat BMW X5 warna merah di depan pintu. Ketika pintu mobil terbuka, seorang melangkah keluar dengan kaki putih dan ramping, kemudian turun sesosok wanita cantik dan tinggi mengenakan gaun simian putih. Wanita cantik rambut hitam dengan rok panjang yang menarik, melepas kacamata hitamnya, kulitnya yang cerah dan wajahnya yang cantik sangat mengejutkan, Michael Huang dan kelompoknya tercengang. Jeremy Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik juga. Keindahan dan kecantikan ini memang memiliki kualitas tertinggi. Wanita cantik itu mengangkat kepalanya dan melirik ke toko roti, sedikit mengernyit, lalu berjalan masuk dengan cepat. Wanita cantik, kamu mau beli roti, isian apa yang kamu mau? Jeremy Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya, dia biasa menjual roti kukus untuk ibunya. Kamu memanggilku apa? Wanita cantik menatapnya dengan dingin, nadanya tidak senang. Wanita cantik ya, Jeremy Lin merasa panggilannya baik-baik saja, dan dia hanya merasa sedikit bingung, karena ada wanita yang tidak mau dipanggil wanita cantik. Wanita cantik meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu hebat ya, laki selama 2 bulan, dan bahkan tidak mengenali istrimu lagi. Bab 3 Surat Hutang. Seluruh orang dalam toko roti terdiam, dan semua orang memandang Jeremy Lin dengan mata aneh. Michael Huang diam-diam mengaguminya, istri yang begitu cantik. Jeremy Lin sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sedikit bertanya-tanya, pemuda bernama laki He ini terlihat biasa saja, bagaimana dia bisa menikahi istri yang begitu cantik. Melihat BMW X5 di luar, Jeremy Lin langsung menebak sesuatu. Laki He adalah orang kaya, maka urusan kali ini mudah ditangani, hanya dalam hitungan menit maka dia bisa melunasi pinjaman 100-200 ribu RMB, sekitar 200-400 juta rupiah. Istriku, aku baru saja tersadar, dan aku hanya bercanda. Jeremy Lin tersenyum kecut, karena baru pertama kali memanggil dengan sebutan istri, dan masih sedikit tidak nyaman, dan kemudian berkata, aku berhutang sedikit uang kepada sekelompok orang ini. Bisakah kamu memberi aku kartu bankku agar aku dapat menarik uang itu dan mengembalikannya kepada mereka? Kartu bank. Kamu memiliki uang di kartu bankmu, kata wanita cantik dengan dingin. Di mana semua tabunganku? Apakah kamu yang membantu menyimpannya? Bantu aku mengambil sedikit dan aku mau mengembalikannya kepada mereka. Jeremy Lin sedikit bingung, berpikir bahwa uang dari orang kaya ini disimpan oleh istrinya. Menyimpan. Wanita cantik mencibir dan berkata dengan marah, kapan kamu punya tabungan? Dalam 20 tahun terakhir, kamu makan dan minum dari keluarga kami, kapan kamu mencari uang? Orang-orang dalam toko roti menjadi lebih diam, dan semua orang menatap mata Jeremy Lin bahkan lebih aneh. Michael Huang bahkan lebih mengagumi lagi, idola mereka semua, sudah tidak ada uang, bisa mendapatkan istri yang sangat cantik, dan hidup hanya dengan mengandalkan istrinya saja. Wajah Jeremy Lin sangat malu, dan sekarang dia mengerti,
pria ini tidak kaya, melainkan menumpang pada keluarga orang lain. Anak muda, terima kasih atas kebaikan kamu. Aku tidak perlu kamu membantuku membayar kembali uang itu, aku bisa menanganinya sendiri. Ibu Jeremy Lin buru-buru berkata, Bibi, aku adalah teman baik dari Jeremy Lin. Aku pasti akan membantu kamu membayar kembali uang itu. Beri aku waktu, kata Jeremy Lin dengan getir. Ternyata laki He ini hidup dari keluarga orang lain, dia sangat malu untuk meminta uang kepada wanita cantik ini, jadi dia hanya bisa menemukan cara lain untuk membantu ibunya membayar hutangnya. Kemudian Jeremy Lin membuat surat hutang, menggunakan sidik jarinya, dan menyerahkannya kepada Michael Huang. Melihat istri Jeremy Lin mengendarai mobil yang bagus, Michael Huang tidak khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan uang, jadi dia pergi bersama sekelompok anak buahnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa dengan rakus melirik betis putih wanita cantik itu. Aku tidak akan membantumu untuk membayar uang ini, kata wanita cantik itu dengan dingin. Dia tidak tahu kapan orang tidak berguna ini menjadi begitu memiliki rasa persaudaraan, dan ketika dia bangun, dia mencoba untuk membayar hutang temannya. Jangan khawatir, aku bisa membayarnya sendiri. Jeremy Lin sedikit tidak senang, wanita ini memang cantik, tetapi dia memiliki sikap buruk terhadap suaminya. Dia tidak malu-malu mengungkapkan kekurangannya di depan orang luar. Anak muda, mengapa kamu melakukan ini? Aku bisa membayar hutang ini sendiri. Mata merah dan bengkak ibu Jeremy Lin sedikit lembab, dan dia mengingat putranya tidak pernah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki teman yang begitu baik seperti ini. Inilah yang harus aku lakukan, Bibi, Jeremy Lin sudah tidak ada lagi. Aku akan menjadi putramu, dan aku akan menjagamu. Mata Jeremy Lin juga menjadi lembab, ibunya jelas di depannya, tetapi ibunya tidak bisa mengenali dirinya. Membiarkan ibunya menerima kesusahan seperti ini, sungguh dia merasa tidak berbakti. Bibi, sampai ketemu lagi besok. Sebelum air mata keluar, Jeremy Lin melepaskan sepatah kata dan berjalan keluar dengan cepat. Ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berhenti dan tersedak. Bibi, jika Jeremy Lin, dia pasti tidak ingin kamu bunuh diri, kamu harus menghargai hidupmu, hiduplah dengan baik dan jalani bagiannya. Setelah berbicara, Jeremy Lin tidak ragu-ragu lagi, dan berjalan keluar dari toko roti. Ibu Jeremy Lin terkejut dan menatap Jeremy Lin dengan linglung. Wanita cantik itu melirik ibu Jeremy Lin, tidak berbicara, berbalik dan mengikuti. Setelah masuk ke dalam mobil, wanita cantik berkata dengan tidak senang, aku tidak keberatan kamu menjadi orang baik, tetapi kamu baru saja bangun, setidaknya kamu harus berbicara denganku, apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan untuk mencari kamu? Maaf, lain kali tidak begitu lagi. Nada suara Jeremy Lin sedikit dingin, pada saat ini yang dia khawatirkan hanyalah ibunya. Melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, wanita cantik itu tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Jeremy Lin dengan kesal, lalu dengan sekuat tenaga menggerakkan gigi mobil dan kembali ke pusat perawatan. Dokter melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk Jeremy Lin dan menunjukkan bahwa semuanya normal, dan kemudian menjalani prosedur pemulangan untuk Jeremy Lin. Dalam perjalanan kembali, Jeremy Lin melihat wajah wanita cantik ini dengan cermat, merasa sedikit berhalusinasi, tiba-tiba ada istri yang begitu cantik, sangat sulit untuk dipercaya. Pada saat yang sama, dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia menempati tubuh orang lain dan istri orang lain. Apakah itu benar-benar baik? Jantungnya berdegup kencang saat memikirkan berbagi ranjang dengan wanita cantik di malam hari. Dia ingin mengetahui beberapa informasi tentang dia dan laki He lewat wanita cantik ini, bagaimanapun juga dia bahkan tidak tahu namanya, tetapi dia juga takut ketahuan, sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sebenarnya Jeremy Lin benar-benar ingin membuat alasan amnesia, tetapi dia merasa ini tidak sesuai, karena dia telah mengingat wanita cantik itu, dan jika tetap berpura-pura ingatan maka ini sama saja tidak berguna. Pada saat ini, ponsel wanita cantik berdering, dia mengangkatnya dan menutup telepon setelah beberapa kali berbunyi, lalu menghentikan mobil ke pinggir jalan, mengambil 100 RMB, sekitar 200 ribu rupiah, dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Jeremy Lin, berkata, ada keadaan darurat di klinik. Aku harus cepat kembali, kamu bisa naik taksi sendiri, orang tuaku ada di rumah. Aku akan pergi ke klinik bersamamu. Mungkin aku bisa membantu. Jeremy Lin ragu-ragu dan berkata, dia bahkan tidak tahu seperti apa orang tuanya. Akan sangat memalukan untuk kembali. Membantu. Wanita cantik melihatnya dengan dingin, kata-kata ini dari si pembual, dan sangat konyol sekali. Mobil berhenti di depan sebuah klinik. Tanda di pintu bertuliskan Klinik Huaan. Klinik itu kecil, dengan total lebih dari puluhan anggota staf, tapi kelihatannya cukup formal. Segera setelah wanita cantik masuk, seorang dokter pria berkacamata berlari dan berkata dengan cemas, Kepala Jiang, ayo cepat lihat, sudah 2 dosis suntikan anti demam.
Kepala anak itu masih panas, dan dia terus menangis sampai menjadi sangat serak. Wanita cantik buru-buru berganti menjadi jas putih dan berjalan cepat ke dalam ruang konsultasi. Marcella Jiang. Bab 4 ada aku, putrimu akan selamat. Jeremy Lin melihat namanya dari kartu kerja di dadanya, dan tidak bisa menahan untuk tidak menghela napas. Kualitas orangnya dan nama sangat baik. Di ruang konsultasi, pasangan muda dengan cemas membujuk seorang gadis kecil yang menangis. Anak itu baru berusia 3 atau 4 tahun. Seluruh wajahnya merah, seperti api, berjuang keras di pelukan wanita muda itu, terlihat sangat gelisah, tenggorokan menangis serak, suaranya tajam dan kasar, disertai muntah-muntah dari waktu ke waktu. Jeremy Lin mengerutkan kening seketika saat melihat situasi ini. Dia tidak tahu apakah matanya kabur, dia melihat di atas tubuh anak itu ada udara hitam. Namun yang lebih mengejutkannya adalah tangisan anak itu bukan karena tangisannya yang tajam, tapi karena ia merasakan yang aneh. Kepala Jiang, kamu di sini. Pasangan muda itu sepertinya melihat penyelamat setelah melihat Marcella Jiang. Marcella Jiang menyentuh dahi anak itu, lalu memeriksa denyut nadinya, dan berkata, tidak apa-apa, hanya terkejut saja, aku akan memberinya beberapa suntikan dan semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Marcella Jiang memberitahu dokter berkacamata untuk mengambil jarum dan meminta perawat untuk meresepkan obat penenang. Kepala Jiang, mengapa anak ini menangis begitu parah hari ini, dan juga muntah? Dan beberapa hari lalu tidak ada seperti ini. Wanita muda itu bercucuran keringat, berjuang untuk menenangkan anak itu dalam pelukan. Kalian datang naik apa? Naik mobil. Marcella Jiang bertanya. Pasangan muda itu mengangguk. Seharusnya itu karena kamu mengemudi terlalu cepat. Anak ini mabuk di perjalanan, jadi reaksinya sangat kuat, kata Marcella Jiang. Iya, ya, anak ini sudah menderita mabuk perjalanan sejak kecil. Aku sangat cemas, jadi mobilnya aku bawa dengan sangat kencang. Pemuda itu menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, suntikan obat penenang akan menyembuhkannya sembuh. Marcella Jiang berkata, dia selalu sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Klinik Huan sebagai klinik komunitas yang memperoleh popularitas nama terbaik saat ini, klinik ini menjadi ada nama karena Marcella Jiang. Masalah kecil seperti ini, tentu saja tidak menjadi masalah. Tidak bisa hanya menggunakan obat penenang. Dia tidak hanya demam dan terkejut. Jika menyuntikkan obat penenang, maka kondisinya akan lebih serius lagi. Perawat sudah mengambil jarum dan obat penenang, tepat ketika suster akan menyuntik, Jeremy Lin tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya. Jeremy Lin adalah lulusan Universitas Ilmu Kedokteran yang terbaik sebelum kematiannya, dan sekarang dia mewarisi keterampilan medis dari nenek moyangnya, dan keterampilan medisnya telah meningkat pesat dan mencapai tingkat tertinggi. Ia merasa bahwa penyakit anak itu tidak sederhana itu, dan ia tidak boleh dibius secara terburu-buru. Aku sedang bekerja, silakan keluar. Marcella Jiang berteriak dengan dingin, menatap Jeremy Lin dengan ekspresi cemberut. Saat dia sedang bekerja, kapan giliran orang yang tidak berguna ini menyela? Jika aku tidak salah menebak, apakah anak ini memiliki penyakit tersembunyi sebelumnya? Jeremy Lin tidak peduli tentang Marcella Jiang, dan berbalik untuk bertanya kepada pasangan muda itu. Pasangan muda itu terkejut, tetapi Jeremy Lin tahu sekilas bahwa anaknya memiliki penyakit tersembunyi sebelumnya. Tetapi melihat ekspresi cemberut Marcella Jiang, wanita muda itu tidak berani menjawab secara langsung, dan bertanya dengan hati-hati, Kepala Jiang, apakah ini dokter juga? Dia seorang dokter. Kalau begitu aku adalah kepala rumah sakit rakyat Qinghai. Sebelum Marcella Jiang berbicara, dokter berkacamata mencibir terlebih dahulu, memandang Jeremy Lin dengan jijik, dan berkata dengan sinis, ini adalah suami dari Kepala Jiang, seorang siswa berprestasi yang lulus dari Universitas Kejuruan dan Teknik Qinghai. Sampai sekarang dia belum menemukan pekerjaan setelah lulus. Dia umumnya dikenal sebagai gelandangan, dan dia hidup juga tergantung pada Kepala Jiang. Oke, jangan katakan apa-apa, Lucky He, kamu keluar dulu. Marcella Jiang menyela dengan dingin, dan dia jatuh pada suami yang tidak berguna seperti ini, dan membuat dirinya menjadi tidak bercahaya. Pasangan muda itu melirik Jeremy Lin dengan sinis, bertanya-tanya dalam hati mereka, kesalahan apa yang dilakukan Kepala Jiang di kehidupan sebelumnya, dan bagaimana dia bisa menikahi orang tidak berguna seperti itu. Jeremy Lin sendiri sedikit tidak bisa berkata-kata, bahkan dia sendiri sedikit meremehkan Lucky He, orang ini terlalu tidak berguna, dipandang rendah oleh istrinya, dan anak buah dari istrinya pun berani berbicara kepadanya seperti ini. Kepala Jiang sudah bilang, tolong kamu keluar. Melihat Jeremy Lin berdiri diam, dokter berkacamata datang dan memberikan gerakan tangan menyuruh pergi. Jeremy Lin bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana bersikap. Melihat Marcella Jiang sangat tidak mau melihatnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik dan keluar. Pada saat ini, Marcella Jiang telah menyuntik anak itu dengan obat penenang, dan anak itu langsung terdiam.
Pasangan muda itu tiba-tiba menghela napas lega, berpikir bahwa Jeremy Lin adalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana berpura-pura. Marcella Jiang mengeluarkan jarum, menusuk setiap sendi jari kelingking anak itu, memeras cairan bening, lalu menyentuh dahi anak itu dan berkata, demamnya akan hilang dalam beberapa saat. Jeremy Lin, yang berdiri di luar klinik, tampak tertekan. Dia menyesal telah berada di tubuh pemuda ini. Meskipun dia hidup, tetapi tidak berguna. Memikirkan tangisan anak itu barusan, Jeremy Lin sangat bingung. Mengapa tangisan seorang anak memberinya perasaan aneh? Tiba-tiba, matanya bersinar, dia bertepuk tangan dengan keras, dan berseru, itu sama sekali bukan tangisan manusia. Tepat setelah Jeremy Lin selesai berbicara, tangisan aneh ini datang dari klinik lagi. Marcella Jiang dan pasangan muda itu panik, anak yang telah tenang tiba-tiba mulai menangis dengan keras, dan dengan wajah yang mengerikan, dia terus mencakar wanita muda itu dengan tangannya. Kepala Jiang, lihat, apa yang terjadi? Wanita muda itu berkata dengan cemas sambil memegang tangan anak itu. Wajah Marcella Jiang pucat, dan dia terus menepuk punggung anak itu dengan tangannya untuk menenangkan anak itu. Hatinya panik. Dia sudah sembuh sekarang, mengapa tiba-tiba itu terjadi lagi? Pada saat ini, anak itu tiba-tiba berhenti menangis, tubuhnya kejang-kejang, matanya memutih, mulutnya berbusa, dadanya naik turun dengan cepat, dan kelihatannya sedang sesak. Wajah Marcella Jiang bahkan tidak enak dilihat, dan dia buru-buru membawa anak itu, berbaring di tempat tidur, dan menekan dada anak itu dengan kedua tangan untuk melakukan CPR. Dokter berkacamata di samping begitu ketakutan sehingga tidak berani keluar. Melihat situasi ini, akan berakibat fatal. Dia khawatir dia akan terlibat. Kepala Jiang, tolong selamatkan putriku. Melihat wajah putrinya semakin pucat, wanita muda itu duduk di tanah dan menangis. Kamu seorang gadungan. Apakah kamu bisa mengobati? Pemuda itu juga panik, mengubah penampilannya yang tenang, dan tiba-tiba berteriak, jika putriku ada terjadi masalah, maka aku akan membuatmu ikut dikubur bersamanya. Marcella Jiang berkeringat dingin di dahinya, dan terus memberikan kompresi dada dan pernapasan buatan kepada anak itu, tetapi tidak berhasil sama sekali. Mata anak itu tertutup rapat, kulitnya biru, dan dia tidak bergerak. Tangan gugup Marcella Jiang gemetar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah berada di bidang kedokteran selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihat situasi seperti itu. Aku akan membunuhmu. Melihat napas anak itu menjadi semakin lemah, pemuda itu langsung kehilangan akal sehatnya dan bergegas ingin memukul Marcella Jiang. Dokter berkacamata mengumpulkan keberanian untuk datang menghalangi, tetapi fisiknya sangat buruk sehingga dia ditendang ke sudut oleh pemuda itu, dan kemudian pemuda itu menamparkan kepala Marcella Jiang. Marcella Jiang sangat takut sampai bulu matanya bergetar, melihat bahwa dia tidak bisa bersembunyi, dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menerimanya. Tapi tamparan yang diharapkan tidak datang, Marcella Jiang mendongak dan melihat bahwa tangan pria itu dengan kuat digenggam oleh tangan yang kuat di udara. Dia tidak tahu kapan Jeremy Lin berdiri di depannya. Memukul orang tidak bisa menyelesaikan masalah. Jeremy Lin mendorong tangan pria itu. Putriku dibunuh oleh dokter gadungan ini. Pemuda itu menunjuk ke arah Marcella Jiang dengan mata merah dan meraung seperti binatang buas yang hendak memakan orang. Ada aku, putrimu akan selamat. Jeremy Lin berkata dengan tegas. Melihat Jeremy Lin dengan ekspresi tegas, Marcella Jiang tidak bisa menahan keterkejutan, dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan lahir di hatinya. Rasa aman. Bagaimana mungkin, bagaimana orang yang tidak berguna ini bisa membuat orang merasa seperti ini? Oke, kalau begitu kamu sembuhkan. Aku bisa membunuh kalian semua jika kamu tidak bisa menyembuhkannya. Pemuda itu berteriak seperti orang gila. Jeremy Lin mengabaikannya dan berbalik untuk mengecek denyut nadi gadis kecil itu. Apa yang kamu lakukan? Dari mana kamu bisa menyembuhkan orang? Marcella Jiang datang dan berbisik pada Jeremy Lin. Bab 5 Gadis Kecil dengan Penyakit Aneh 1. Aku belum memberitahumu, aku telah diam-diam melihat beberapa buku kedokteranmu sebelumnya, dan aku tahu sedikit. Jeremy Lin berkata omong kosong. Omong kosong, bagaimana bisa menyembuhkan penyakit dengan membaca beberapa buku? Marcella Jiang sedang berbicara, dia sudah mengeluarkan ponsel untuk menelepon 120 nomor telepon panggilan darurat dalam bidang kedokteran, meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah orang dari 120 datang, itu hanya mengambil mayat. Saat dia berbicara, Jeremy Lin sudah meraih kaki gadis kecil itu dan mengangkatnya. Keempat jari tangan kanannya disatukan, ibu jari menempel di bagian pertama jari telunjuk, telapak tangan dalam posisi kosong, dan dia dengan lembut menepuk punggung anak itu 2 kali. Apa yang kamu lakukan? Pemuda itu marah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, gadis kecil yang terkejut itu tiba-tiba batuk 2 kali, meludahkan dahak hitam, lalu menangis lagi, tetapi karena kekurangan oksigen yang berkepanjangan, dia tidak memiliki banyak energi dan suaranya tidak keras, tetapi masih terdengar aneh.
Kemudian Jeremy Lin memeluknya dan menekan ibu jarinya sedikit di bagian dalam leher anak itu, dan napas gadis kecil itu langsung menjadi lebih lancar. Namun, gadis kecil itu terus menangis, menggaruk Jeremy Lin dengan panik dengan tangannya, ekspresinya mengerikan, seolah-olah penuh kebencian. Jeremy Lin tidak mengelak, tetapi menatap gadis kecil itu dengan tatapan tajam. Matanya menatap bersinar dengan cahaya panas, seperti api. Ini adalah sihir pemecah roh dalam ajaran nenek moyangnya, yang dilatih pada tingkat tertentu, dan hanya dengan satu pandangan saja dapat mengejutkan beberapa roh yang gentayangan. Jeremy Lin sekarang sangat yakin bahwa gadis kecil itu terkena barang kotor yang mengenai tubuhnya, tetapi jelas barang kotor ini tidak baik untuk dirinya, dan akan membunuh gadis kecil itu. Meskipun tingkat kultivasi Jeremy Lin sekarang masih rendah, tapi melihat cahaya di mata Jeremy Lin, gadis kecil yang menangis tiba-tiba menjadi tenang, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Kemudian dia berjuang keras, melompat dari Jeremy Lin, berlari ke wanita muda yang terduduk di tanah, memeluk leher wanita muda itu, dan berkata, "Bu, aku baik-baik saja, ayo pulang." Melihat putri mereka kembali normal, pasangan muda itu sangat gembira, dan ketiga orang itu menangis kegirangan. Hati Marcella Jiang yang takut menjadi tenang, sedikit menyalahkan diri sendiri, bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil itu tersedak dahak. Kemudian dia menatap Jeremy Lin dengan sedikit cemberut. Apakah orang tidak berguna ini tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan, jadi dia berani melakukannya. Dia bisa menyembuhkan gadis kecil itu dengan keberuntungan. Jika gadis kecil itu terjadi hal yang tidak diinginkan, dia pasti ikut bertanggung jawab atas ini. Namun, dia agak berterima kasih kepada Jeremy Lin di dalam hatinya. Di masa lalu, orang tidak berguna ini selalu bersembunyi di belakangnya. Hari ini, dia benar-benar berdiri untuk Marcella Jiang. Putri kalian baik-baik saja untuk saat ini, tetapi aku hanya mengobati gejala saja tetapi tidak tuntas sampai akarnya. Jika kalian ingin menyembuhkannya secara total, maka harus disuntik. Jeremy Lin menatap gadis kecil itu dan berkata, "Tidak, Bu, aku tidak mau disuntik, aku baik-baik saja." Gadis kecil itu menatap Jeremy Lin dengan tatapan takut di matanya. "Apa yang kamu bicarakan?" Marcella Jiang berjalan mendekat dan berteriak padanya dengan suara rendah, orang tidak berguna ini sungguh mengganggap dirinya sebagai dokter. Pemuda itu menatap Jeremy Lin dengan dingin, tanpa rasa terima kasih di matanya, dan bersenandung dingin, "Apakah menurutmu kami masih berani menyuruh kalian mengobati? Kalau begitu ketika kalian kembali dan terjadi masalah lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian." Jeremy Lin sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Dia jelas menyelamatkan nyawa putrinya. Hanya saja tidak bersyukur, dan sikapnya sangat buruk. "Iya, siapa yang kamu kutuk?" Pemuda itu berdiri dengan angkuh, membuat isyarat untuk berkelahi, dan wanita muda itu buru-buru menangkapnya. Pemuda itu menahan amarahnya, menjemput putrinya dan berjalan keluar. Sebelum pergi, ia tak lupa menjatuhkan kalimat dengan dingin, "Kakak iparku adalah wakil kepala biro kesehatan, tunggu klinikmu untuk diselidiki." Wanita muda itu melirik Marcella Jiang, tidak berbicara, dan dengan cepat mengikuti. Marcella Jiang merasa sedikit sedih, ketika mengobati mereka anak mereka dulu, mereka mengucapkan kata terima kasih. Tak disangka, ada kecelakaan seperti sekarang, mereka langsung menjadi musuh. Perasaan manusia berubah-ubah, itu normal, jangan pikirkan. Jeremy Lin sepertinya melihat apa yang dipikirkan Marcella Jiang, dan dengan lembut menghiburnya. "Untuk sesuatu yang bukan di bidangmu, jangan lagi kamu pura-pura untuk tahu." Marcella Jiang tidak menghargainya sama sekali, jadi dia menatapnya dengan dingin, mengabaikannya, dan pergi sendiri. Sial.